Halo sahabat guru, berjumpa lagi dengan saya Khairul Saleh. Kali ini saya akan berbagi tutorial membuat Google Form, baik itu dalam bentuk survei, kuis, ataupun bentuk yang lainnya yang bisa kita manfaatkan untuk menghimpun tanggapan dari seseorang atau dari kelompok tertentu. Baik, yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita membuka websitenya Google Form dulu, atau kalau dari HP ada aplikasi Google Form. Nah, adapun website Google Form itu adalah kita ketik saja di Google Form. Nah, kita buat di pencarian, maka akan muncul. Nah, ada di sini Google Form Sign. Nah, kita klik saja. Kemudian di sini nanti kita akan diminta untuk masuk akun Gmail. Nah, tetapi karena saya sudah masuk akun Gmail, nanti dia ini akan langsung otomatis tersambung dengan akun Gmail saya. Tetapi kalau tidak ada akun Gmail, maka dia nanti tampilannya akan seperti ini. Dia meminta email kita masukkan email kita, dan juga password kita. Nah, kita masukkan password. Nah, email kita, email saya itu, kemudian kita masukkan password. Nah, dia akan masuk ke halaman Google Form yang tadi. Nah, jika sudah masuk ke halaman ini, maka kita akan bisa membuat Google Form, baik itu dalam bentuk kuis, survei, angket, atau instrumen-instrumen yang lain yang bisa kita gunakan untuk menghimpun pendapat seseorang atau tertentu. Nah, adapun langkahnya adalah yang pertama kita buat klik di kosong. Nah, dia akan membuka ke tautan yang baru. Nah, inilah tampilan dasar dari Google Form tersebut. Perlu kita pahami bahwasanya yang pertama di sini adalah formulir tanpa judul ini. Kita di sini bisa mengganti judul apa yang akan kita buat yang mendeskripsikan daripada survei atau kuis ataupun sesuatu yang kita buat melalui Google Form ini. Kemudian di bawahnya ini ada deskripsi formulir, yaitu keterangan lebih lanjut dari survei atau kuis ini. Nah, kemudian sebelah kanan kita ini menu utamanya. Nah, menu utamanya, jika tanda ini tambahkan ini, kita arahkan kursor ke sini, maka dia akan muncul keterangan tambahkan pertanyaan. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan itu kita menunya nanti menambahkannya dari sini. Kemudian yang di bawahnya ini adalah import pertanyaan. Nah, selain kita bisa menambahkan manual, kita juga bisa menambahkan pertanyaan dan jawaban, kalau itu kuis, otomatis dari Google Dokumen. Jadi kalau kita sudah punya format pertanyaan atau bank soal atau bank pertanyaan di Google Dokumen kita bisa mengimportnya langsung ke Google Formulir tanpa kita harus capek-capek lagi mengetik dari awal. Kemudian di bawahnya adalah tambahkan judul dan deskripsi. Kita bisa menambahkan judul dan deskripsinya. Kemudian tambahkan gambar. Di bawahnya gambar ini tambahkan gambar. Kemudian di bawahnya tambahkan video. Kita bisa menambahkan gambar dan video ke Google Formulir ini. Nah, tanda sama dengan di bawah ini sebenarnya adalah pemisah. Pemisah itu pemisah bagian. Umpamanya ini adalah yang tanda biru ini bagian 1. Nah, kalau kita tidak pisah lagi dengan tanda ini, maka dia akan satu bagian saja Google Formulirnya, akan satu halaman. Tetapi kalau kita klik ini, nanti dia akan membuat bagian kedua, artinya halaman kedua. Nah, pada dasarnya atau pada umumnya, jika kita ingin membuat kuis umpamanya di suatu kegiatan, kita bisa menambahkan dua section atau dua bagian. Yaitu yang mana bagian pertama judul dan juga deskripsi, kemudian mungkin biodata responden kita, dan bagian kedua yaitu pertanyaan dan tanggapan yang ingin kita minta. Nah, sekarang kita langsung saja membuat pertanyaan atau membuat survei sederhana dari Google Form ini. Maka di sini judul kita buat, contohnya saya survei masuk survei belajar dari rumah. Kemudian deskripsinya ini saya buat dibuat
survei ini dibuat untuk menghimpun pendapat tentang kegiatan belajar dari rumah selama pandemi COVID-19. Nah, ini umpamanya judul dari survei yang ingin saya buat. Nah, kemudian setelah judul kita buat, kita masuk ke pertanyaan. Pertanyaan tanpa ini artinya sebenarnya pertanyaan tanpa. Ini bisa kita edit pertanyaannya. Pertanyaan tanpa judul, kita buat pertanyaan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Contohnya, kita yang pertama itu kalau ingin menyurvei, kalau kita ingin tahu siapa yang mengisi survei, tentu kita harus mengisi nama. Nah, kita buat di sini nama lengkap. Kita buat nama lengkap. Artinya kita meminta nama lengkap dari si pengisi survei. Nah, di sini di kolom teks jawaban ini adalah pilihan kita bentuk apa jawaban yang kita inginkan. Kalau hanya nama, berarti dia hanya jawaban singkat saja, isian jawaban singkat. Tetapi kalau kita perlu suatu narasi, paragraf. Ini pilihan ganda, kotak centang, drop down, artinya kita bisa memilih geser ke bawah, upload file, kita bisa meminta responden mengupload file, kemudian skala linear, kisi-kisi ganda, peta kotak centang, tanggal, dan juga kita bisa menghimpun tanggapan waktu. Nah, kita berarti pilih yang jawaban singkat. Nah, ini pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Kemudian, nama itu wajib kita isi, minta ke responden. Nah, di sini wajib kita klik di wajib isi sehingga dia berubah menjadi warna ungu. Nah, kemudian bagaimana caranya jika kita ingin menambah pertanyaan yang kedua? Kita klik saja ini Bapak Ibu, yaitu tanda tambahkan pertanyaan. Kita klik, akan muncul pertanyaan kedua. Umpamanya pertanyaan kedua itu adalah kita umpamanya menghimpun kelas. Kelas berapa responden yang mengisi ini? Nah, kita buat. Kalau dia mau pilihan ganda, kita tinggal pilih ini Bapak Ibu, pilihan ganda. Atau kalau kita mau centang, pilihan centang, kita pilih pilihan centang. Nah, tapi kita pilih pilihan ganda. Baik. Nah, di sini opsi jawaban yang harus kita buat. Contoh, saya buat kelas 4. Umpamanya 4A. Kemudian jawaban kedua, tambahkan lainnya ini kita klik. Nah, 4B. Umpamanya begitu ya Bapak Ibu. Tambahkan opsi 4B. Kemudian tambahkan opsi lainnya 4C. Dan seterusnya. Baik, ini wajib juga diisi. Kita klik wajib diisi. Dia akan otomatis membuat responden wajib mengisi pertanyaan tersebut. Kalau tidak diisi, maka belum bisa lanjut ke selanjutnya. Kemudian, pertanyaan kita sudah selesai menghimpun biodata. Kita umpamanya mau memisahkan halaman biodata dengan halaman pertanyaan. Nah, kita bisa memilih section atau tambahkan bagian ini sehingga dia akan memunculkan bagian yang kedua. Nah, kita klik tambahkan bagian. Tambahkan bagian ini, kita diminta lagi membuat judul. Boleh kita langkahi, nggak usah buat judul, kita kosongkan aja, boleh juga. Atau mau kita buat, contoh, judul, survei, kegiatan, belajar. Nah, deskripsinya kita kosongkan saja, karena kita mungkin tidak membutuhkan deskripsi tambahan di bagian kedua. Kita langsung tambahkan pertanyaan dengan mengklik tombol tambahkan pertanyaan sebelah kanan. Kemudian akan muncul di bawah pertanyaan baru. Kita buat satu. Pertanyaan pertama contohnya, apakah Ananda memiliki hambatan dalam melaksanakan, umpamanya ya, dalam melaksanakan belajar
dari rumah. Nah, ini bentuknya apa yang kita harapkan? Pilihan ganda kah, centang kah, isian kah, atau yang lainnya? Kita pilih pilihan ganda umpamanya. Jadi kita buat pilihan jawabannya apa? Opsi pertama, ya. Kemudian opsi kedua, tidak. Nah, begitu. Atau kalau ada mau opsi lainnya, terkadang umpamanya begitu ya, terkadang. Nah, begitu. Jadi kalau mau wajib diisi, kita buat wajib diisi. Kalau tidak perlu diisinya, kita nggak usah klik wajib diisinya. Kemudian umpamanya masuk ke pertanyaan kedua. Contohnya, melalui aplikasi apa yang menurut kamu lebih efektif menerima pelajaran dari guru? Contohnya, ini contoh. Kemudian kita buat pilihan jawabannya seperti apa? Kita buat coba kotak centang ini. Nah, opsi 1 umpamanya Google Classroom. Kemudian kita enter untuk menambahkan opsi kedua. Contoh Microsoft Teams. Kemudian Zoom Meeting, contohnya Zoom Meeting. Kemudian WA, WhatsApp. Kemudian atau kalau kita ingin menambahkan opsi lainnya di luar dari apa yang kita harapkan ini, kita juga bisa. Nah, kita buat nanti lainnya di sini. Nah, lainnya di sini nanti istilahnya di luar daftar ini dia bisa mengketik sendiri apa yang ada di handphonenya sesuai pertanyaan kita atau di komputernya. Baik, kita lanjutkan atau kita cukupkan sampai di sini contoh membuat pertanyaannya. Nah, seterusnya bagaimana langkah selanjutnya? Jika ini survei, maka di setelan ini kita ada di sini dibuat pilihan satu, kita mengumpulkan alamat email. Nah, perlu diingat kalau kita klik kumpulkan alamat email, jadi responden kita itu wajib memiliki akun Gmail. Karena kalau tidak memiliki akun Gmail, dia tidak akan bisa mengisi survei ini. Perlu batasi ke satu tanggapan, artinya satu orang atau satu handphone, satu laptop itu hanya bisa mengirim sekali tanggapan saja dari formulir yang sama. Dia tidak bisa mengirim berulang-ulang kali, hanya sekali. Nah, terkadang ini juga akan membutuhkan login email Google atau Gmail di handphone atau di laptop responden yang mengisi. Kemudian responden dapat edit setelah mengirimkan. Istilahnya dia bisa mengedit ulang apa yang sudah dikirimkannya. Dan lihat diagram ringkasan dan respon teks bisa juga. Jadi respon teks setelah dia mengisi nanti bisa dilihatnya juga. Kemudian kalau ini kita centang saja, lihat diagram ringkasan dan respon teks. Kemudian presentasi ini di sini tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain, atau kalau ada tanggapan yang ingin kita minta yang lain berupa link, kita boleh saja menampilkannya itu di situ. Kemudian tampilkan status progres dan acak urutan pertanyaan. Nah, kalau acak urutan pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan akan diacak. Acak otomatis dari Google Form tersebut. Umpamanya jika saya buat tadi nomor 1 ini, si pertanyaan A, nomor 2 pertanyaan B, nanti di handphone masing-masing orang yang mengisi atau responden itu akan acak-acakan, tidak dengan urutan yang sama seperti yang saya buat. Nah, pesan terkonfirmasi ini adalah tanggapan apa atau pesan apa yang akan kita sampaikan ke mereka apabila mereka sudah mengirim atau sudah selesai mengisi formulir tersebut. Kalau kita tidak ketik tanggapan kata-kata lain di sini, maka dia tanggapan yang standar itu akan mengirimkan tanggapan Anda telah direkam. Tapi kalau kita buat di sini umpamanya, terima kasih
tanggapan Anda sudah direkam, akan menjadi masukan bagi kami, umpamanya. Nah, setelah mereka mengirim hasil dari survei itu, mereka akan menerima ucapan seperti ini. Nah, kemudian di sini kuis. Apabila pertanyaan yang kita buat ini adalah kuis, nah di sini kita perlu ini menjadikan ini kuis. Tetapi karena ini survei, ini tidak usah kita aktifkan kuis. Nah, kalau kuis, dia bisa lihat segera nilainya setelah pengiriman. Artinya jika kita buat cek otomatis atau periksa otomatis di Google Form, dia bisa melihat nilainya. Atau nanti setelah peninjauan manual, maksudnya setelah kita periksa hasil survei itu, hasil pertanyaan itu, hasil jawaban dia dari kuis itu, kita bisa memeriksanya dan mengirimkan ulang ke email dia apabila dia memiliki email Google. Kemudian responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab dan pertanyaan yang benar serta serta nilai poin dari keseluruhan jawaban dia. Nah, tetapi karena ini survei, ini kita nonaktifkan saja. Nah, kita hanya cukup mengedit di presentasi dan umum. Kemudian kita klik simpan. Terus bagaimana cara kita ingin merubah atau mengganti tema dari Google Form ini? Nah, di sini ada sesuaikan tema. Ini kita klik. Umpamanya kita ingin memilih gambar dari survei kita ini dari laptop kita umpamanya, atau dari gambar yang disediakan Google. Contohnya gambar ini umpamanya. Kita klik saja. Otomatis gambar backgroundnya di atas akan berbentuk gambar yang sudah kita pilih. Nah, warna dari tema itu juga bisa kita sesuaikan. Nah, tetapi kalau biasanya Google Form ini otomatis akan menyesuaikan warna tema dengan gambar yang kita pilih. Kemudian fontnya juga bisa kita ganti dengan mengklik gaya font. Kita pilih font apa yang cocok atau yang ingin kita pilih di Google Formulir ini. Tetapi kalau saya lebih suka memakai font dasar karena lebih enak dibaca. Ya kan Bapak Ibu? Baik, setelah ini kita mengirimkan link ini ke responden atau ke siswa kita kalau kita mungkin guru. Bagaimana caranya? Kita klik saja dikirim. Kirim, atau sebelum kita mengirim kita bisa melihat atau pratinjau pertanyaan atau survei yang sudah kita buat dengan mengklik di pratinjau sebelum kita mengirim. Nah, di pratinjau akan muncul seperti inilah apa yang kita harapkan dari responden kita. Tadi kita buat dua bagian, yaitu yang pertama bagian judul dan yang kedua itu adalah bagian biodata, bagian pertanyaan. Judul dan biodata di bagian pertama. Pokoknya sini kita isi sembarangan. Andi umpamanya ya. Andi kelas 4B umpamanya. Kita berikutnya, karena dia tadi dua bagian, maka ada bagian berikutnya. Nah, bagian berikutnya ini adalah pertanyaan-pertanyaan dari survei yang kita harapkan. Jadi di sini bisa kita pilih. Bisa kita pilih. Dipilih oleh responden. Kemudian yang ini tadi karena kita buat centang, dia bisa milih beberapa jawaban. Umpamanya, melalui aplikasi apa yang menurut kamu lebih efektif menerima pelajaran dari guru? Dia memilih Google Classroom dan Zoom Meeting umpamanya, atau kombinasi dengan WhatsApp juga. Nah, dia bisa langsung kirim. Kita coba ya, kirim. Ini tanggapan kita sendiri nih. Kirim. Nah, setelah kirim, maka dia akan muncul seperti ini. Terima kasih, tanggapan Anda sudah direkam, akan menjadi masukan bagi kami. Nah, begitu. Ya. Oke, sekarang kita kirim ke link. Kita klik saja tombol kirim. Kemudian di sini di menu pertama, menu ini adalah kita kirimkan ke email. Kita kirimkan ke email, atau yang kedua ini, gambar ini, rantai ini kita kirimkan melalui link. Nah, biasanya kita buat melalui link. Nah, link ini, inilah link atau tautan yang akan kita kopikan dan kita kirimkan ke orang-orang yang ingin mengisi formulir ini atau mengisi survei ini. Nah, ini kan linknya masih panjang ini Bapak Ibu. Kita bisa memperpendek link ini dengan mengklik tombol perpendek URL. Kita klik saja. Nah, linknya akan pendek seperti ini. Nah, jika linknya sudah tercipta seperti ini, kita klik saja salin. Oke, salin. Nah,
kita kemudian umpamanya kita mau share ini ke WA. Kita buka saja WhatsApp. Kita tinggal kopikan aja linknya. Nah, kita kopikan linknya. Kemudian kita klik tombol kirim. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Baik. Jadi itu adalah tutorial atau cara pertama kita membuat Google Form.